Indonesia panen medali dari cabang panjat tebing. Total 2 medali emas dipersembahkan dari speed putra dan speed putri. Atlet panjat tebing Indonesia berhasil mengawinkan medali emas dan perak untuk putra dan putri. Di sektor speed climbing putri, Puja Lestari berhasil meraih medali emas, sementara Susanur Hidayah melengkapi dominasi dengan medali perak. Bahkan final speed putri menciptakan All Indonesia Final, sebuah pencapaian yang membanggakan. All Indonesian Final juga tersaji di final speed putra. Anshafi Robi Al-Hilmi tampil impresif dengan meraih medali emas. Ia mengungguli rekannya Alfian Muhammad Fajri. Panjat tebing masuk dalam 21 cabur olahraga unggulan untuk Olimpiade. Pemerintah pun akan fokuskan dukungan untuk 21 cabang ini. Pemerintah akan fokus mendukung 21 cabur ini, dan tentu kita harapkan sesuai dengan amanah yang Bapak Presiden berikan, kita akan dukung maksimal di mana Olimpiade sasaran utama, SEA Games hari ini sebagai evaluasi untuk persiapan juga ASEAN Games tahun depan, juga SEA Games 2027 sebagai sasaran antara. Dan pemirsa, bagaimana perolehan medali SEA Games? Di mana Thailand masih kokoh di puncak dengan 145 emas. Indonesia di urutan kedua dengan 52 emas, disusul Vietnam di tempat ketiga, Singapura di tempat keempat, dan Malaysia di tempat kelima. Kita doakan atlet Indonesia terus menambah medali emas untuk mengejar ketertinggalan dari Thailand. Pemirsa, Indonesia meraih medali emas dari cabang skateboard. Basral Graito Hutomo menjadi yang terbaik pada nomor ekstrim skateboard street putra. Basral Grahito Hutomo tidak bisa menahan haru setelah berhasil membawa pulang medali emas dari nomor ekstrim skateboard street putra SEA Games 2025. Basral memenangkan medali emas setelah melakukan 360 flip dan board slide dengan sempurna. Dalam final yang berlangsung di Extreme Sports Park, Basral Grahito Hutomo berhasil mengumpulkan poin 166,67 poin dan mengalahkan 2 atlet tuan rumah lainnya. Sementara dari nomor street putri, Niwayan Malana Fairbrother berhasil meraih medali perak. Malana menjadi terbaik kedua dan hanya kalah dari tuan rumah. Kemenangan keduanya memberikan suntikan semangat untuk perkembangan olahraga skateboard di Indonesia. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini, dan kami telah terhubung dengan Brigade Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigade Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Tina, dan selamat siang pemirsa. Saat ini aktivitas kendaraan dari arah Cawang yang melintas kawasan MT Haryono mengarah ke arah Pancoran dan Semanggi saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4, namun kami juga menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Mengingat memang kondisi arus lalu lintas saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Penggunaan jalur busway ini juga selain melanggar ketentuan penggunaan jalur, ini juga mengganggu jalannya arus lalu lintas pada kawasan kendaraan busway. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah tol Cawang yang akan mengarah ke Semanggi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Cawang maupun kendaraan yang mengarah ke Semanggi. Jumlah volume kendaraan seimbang, di mana arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cawang dari arah Pancoran dan juga Semanggi dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada pertemuan arus kendaraan yang keluar dari arah tol
akan mengarah ke arah Cawang. Tentunya kami juga harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat memang bertepatan dengan jam istirahat makan siang. Kawasan ini akan banyak aktivitas kendaraan yang keluar masuk wilayah perkantoran di sepanjang kawasan ini. Tentunya kami harapkan Anda untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian kami juga menginformasikan mengingat kondisi cuaca ibu kota DKI Jakarta saat ini kurang menentu bagi pengendara roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menyediakan jas hujan dan kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian bagi Anda yang akan melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, tentunya sudah memilih rute-rute yang akan dipilih mulai dari sekarang. Pastikan juga Anda menggunakan transportasi umum dalam perjalanan. Dalam hal ini, transportasi umum yang aman, kami juga sarankan Anda untuk tidak menggunakan travel gelap, karena hal ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tentunya menggunakan transportasi umum lebih aman bagi Anda yang akan melakukan perjalanan libur Natal dan juga Tahun Baru. Harapan kami Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan perjalanan Natal dan Tahun Baru aman dan lancar, selamat sampai tujuan, bertemu keluarga di rumah. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Tina, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigade Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kembali di Sindo Siang pemirsa. 3 pengendara motor tewas dalam kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 1 pengendara lainnya mengalami luka parah di kepala. Kecelakaan adu banteng antara sepeda motor dengan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kerasnya benturan membuat 4 pengendara motor terpental hingga ke tengah dan tepi jalan raya. Akibat kejadian 3 pengendara motor tewas di lokasi, sementara 1 lainnya mengalami luka parah di kepala. Tim relawan dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Warga mengaku mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar suara ambulan yang berada di depan rumahnya. Kondisi penerangan jalan di lokasi kejadian diduga menjadi penyebab kecelakaan. Lampu jalan ini mati. Oh, gelap memang jalan? Iya. Kemarin aja mati. Biasanya ya. Oh, nyala. Biasanya nyala. Ada berapa korban? 4 ya. Kondisinya gimana? Meninggal 3. Yang 3 meninggal? Iya. Yang 1? 1 parah. Iya kan? Barang bukti 2 sepeda motor sudah diamankan 2 unit Gakup Satlantas Polres Mojokerto. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin melaporkan.